Selamat datang di channel ini. Ketika Amerika Serikat memutus Huawei dari chip canggih, Washington mengharapkan raksasa teknologi Tiongkok runtuh. Namun, sebagai gantinya, Huawei baru saja melakukan sesuatu yang menurut para ahli masih bertahun-tahun lagi akan terjadi. Huawei tidak hanya meluncurkan chip 6G yang menentang ekspektasi, tetapi pembuat chip teratas Cina, SMIC, baru saja memecahkan penghalang 5 nanometer, sebuah prestasi yang seharusnya tidak mungkin terjadi di bawah sanksi AS. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah blokade Washington hanya mempercepat kemandirian teknologi Cina alih-alih melumpuhkannya? Dan jika Huawei sudah membuat terobosan 6G, apa artinya ini bagi masa depan konektivitas global? Bertahanlah, karena apa yang akan datang selanjutnya bisa mengubah segalanya. Mari kita perjelas, 6G bukan hanya sekedar langkah maju dari 5G, ini adalah teknologi yang sepenuhnya berbeda. Kita berbicara tentang kecepatan lebih dari 100 kali lebih cepat dari 5G, mendekati nol latensi, dan jaringan yang digerakkan oleh AI. Sebagian besar ahli percaya bahwa Cina bahkan tidak akan masuk dalam perlombaan 6G selama 1 dekade lagi. Namun tiba-tiba, Huawei mengejutkan industri dengan mendemonstrasikan prototipe 6G yang diklaim mampu melampaui teknologi apapun yang saat ini ada di cakrawala. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Satu kata, sanksi. Tekanan dari sanksi memaksa Huawei untuk berinovasi lebih cepat dari sebelumnya. Perusahaan ini menginvestasikan miliaran dolar ke dalam riset dan pengembangan, R&D, internal, semikonduktor domestik, dan ilmu material baru. Menurut China Daily, Huawei mengajukan lebih banyak paten 6G dibandingkan perusahaan manapun pada tahun 2023, mencakup lebih dari 20% paten 6G global. Namun, paten hanyalah cetak biru. Yang membuat chip 6G Huawei begitu mengganggu adalah bagaimana mereka berhasil memproduksi chip tanpa teknologi yang sebelumnya dianggap esensial. Selama bertahun-tahun, TSMC, Taiwan, dan Samsung, Korea Selatan, mendominasi manufaktur chip canggih. Keyakinan umum adalah bahwa Cina tidak bisa memproduksi chip di bawah 7 nanometer tanpa mesin litografi ultraviolet ekstrim, EUV, dari perusahaan Belanda, ASML, mesin yang berhasil diblokir oleh AS untuk dikirim ke Cina. Namun, SMIC, pemasok utama chip Huawei, baru saja memproduksi chip 5 nanometer yang berfungsi tanpa litografi EUV. Bagaimana mereka melakukannya? Orang dalam industri menyebut SMIC menggunakan litografi ultraviolet dalam, DUV, dan teknik multipatterning canggih, metode yang sebelumnya dianggap tidak praktis untuk transistor sekecil itu. Analis Bloomberg memperkirakan Huawei dan SMIC telah menginvestasikan lebih dari 30 miliar dolar dalam R&D semikonduktor domestik untuk menembus tembok teknologi ini. Namun, ini bukan hanya tentang chip, ini tentang siapa yang mengendalikan masa depan teknologi global. Selama beberapa dekade, raksasa telekomunikasi barat mendikte bagaimana dunia terhubung. Tetapi teknologi 6G Huawei bisa mengubah keseimbangan itu, bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena kontrol yang menyertainya. Laporan dari Counterpoint Research menyatakan bahwa 6G akan bergantung pada jaringan berbasis satelit, otomatisasi yang digerakkan oleh AI, dan keamanan tingkat kuantum, membuat model infrastruktur tradisional menjadi usang. Jika Huawei memimpin dalam paten dan arsitektur jaringan, seluruh ekonomi digital, termasuk keuangan, pertahanan, dan AI, bisa bergeser ke arah ekosistem yang dikendalikan oleh Cina. Financial Times melaporkan bahwa kemajuan 6G Huawei dapat mengguncang dominasi barat di bidang telekomunikasi, pengembangan AI, dan infrastruktur cloud, sektor yang saat ini dikuasai oleh perusahaan Amerika seperti Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan Google Cloud. Jika integrasi 6G Huawei memungkinkan komunikasi AI langsung melalui sistem global yang menghilangkan kemacetan data, perusahaan-perusahaan barat mungkin akan kesulitan mempertahankan keunggulan kompetitif mereka.
Seperti yang dikatakan Dr. Paul Triolo, Washington mungkin tidak sengaja memacu era baru dominasi teknologi China. Seorang analis teknologi di grup Albrecht Stonebridge memperingatkan bahwa jika Huawei berhasil menerapkan 6G sebelum Barat, implikasi bagi kedaulatan digital global akan sangat besar. Sementara itu, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat berlomba melawan dominasi Huawei dengan menggelontorkan miliaran dolar untuk penelitian dan pengembangan. Namun, para ahli menilai bahwa keunggulan awal Tiongkok bisa sulit dibalikan, terutama karena Huawei tengah membangun rantai pasokan semikonduktornya sendiri secara mandiri. Dominasi Huawei dalam 6G bukan sekadar pergeseran teknologi, ini adalah gempa bumi geopolitik. The Wall Street Journal melaporkan bahwa Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa sudah mulai mengordinasikan pembatasan untuk memblokir infrastruktur 6G Huawei dari jaringan global. Gedung Putih bahkan telah mengumumkan dana pengembangan teknologi senilai 3 miliar dolar untuk mempercepat pengembangan alternatif AS, sementara Uni Eropa mempertimbangkan regulasi yang dapat membatasi adopsi 6G Tiongkok di negara-negara anggotanya. Namun, strategi pembatasan Barat ini mungkin tidak berlaku di seluruh dunia. Sebagai tanggapan, perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang didukung negara Tiongkok telah mengamankan kesepakatan di Timur Tengah, Afrika, dan sebagian Amerika Selatan. Ini menandakan bahwa negara-negara berkembang mungkin menyambut teknologi Huawei dengan tangan terbuka, bahkan saat Barat menolaknya. Jika strategi Washington mengikuti pola larangan 5G pada Huawei tahun 2019, dunia bisa menuju internet yang terfragmentasi, di mana Huawei menguasai setengah dunia, sementara Barat berjuang mencari alternatif. Namun, Huawei 6G bukan sekedar koneksi yang lebih cepat, ini tentang membuat AI benar-benar otonom. Penelitian internal Huawei menunjukkan bahwa latensi mendekati 0 dalam jaringan 6G akan memungkinkan transfer data AI secara real-time, terobosan yang bisa merevolusi industri seperti perawatan kesehatan, keuangan, dan infrastruktur perkotaan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Menurut laporan dari McKinsey Company, kota pintar yang didukung oleh 6G bisa mengurangi konsumsi energi hingga 40%, meningkatkan respons darurat hingga 60%. Huawei sudah menjalankan proyek percontohan di Shenzhen, di mana aplikasi 6G berbasis AI digunakan untuk mengendalikan lalu lintas, mengoptimalkan jaringan energi, memantau tren kesehatan masyarakat. Dr. Richard Windsor, mantan analis teknologi di Nomura, mengatakan bahwa infrastruktur 6G Huawei berpotensi mengubah seluruh kota menjadi organisme digital yang saling terhubung, di mana semuanya, mulai dari transportasi hingga rumah sakit, berfungsi sebagai satu jaringan bertenaga AI. Namun, dengan tingkat kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya, beberapa analis khawatir tentang implikasi 6G Huawei terhadap keamanan, privasi, dan ketergantungan global pada infrastruktur Tiongkok. Keberhasilan Huawei dalam memproduksi massal chip 6G bergantung pada dua kendala utama. Skala fabrikasi. Ketahanan rantai pasokan. Menurut South China Morning Post, SMIC, pemasok chip utama Huawei, telah menggandakan belanja modalnya pada 2024 dengan investasi sebesar 7,5 miliar dolar untuk manufaktur chip canggih. Meskipun sanksi AS memblokir akses ke mesin litografi EUV mutakhir dari ASML, SMIC berhasil mengembangkan teknik multipatterning canggih yang memungkinkan produksi chip 5 nanometer tanpa teknologi ASML. Analis dari Bernstein Research memperkirakan bahwa jika Huawei dan SMIC berhasil meningkatkan proses ini, industri semikonduktor domestik Tiongkok bisa mengurangi ketergantungan pada chip asing hingga 75% dalam 5 tahun ke depan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Tiongkok bisa mengejar Barat, tetapi apakah Barat mampu menghentikan laju Huawei sebelum terlambat. Namun, para skeptis berpendapat bahwa peningkatan produksi chip dari prototipe ke pasokan pasar massal adalah tantangan yang jauh lebih kompleks.
Ini akan menjadi ujian nyata bagi kemampuan Tiongkok bersaing dengan TSMC dan Samsung di tingkat global. Huawei memasarkan 6G sebagai teknologi yang akan menciptakan dunia tanpa batasan, di mana semua orang lebih terhubung. Namun, para kritikus memperingatkan bahwa hal ini juga bisa melahirkan monopoli digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. The New York Times melaporkan bahwa seiring Huawei memperluas pengaruhnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, sistem EOS 6G miliknya berpotensi mengunci negara-negara berkembang ke dalam ketergantungan jangka panjang. Dalam skenario ini, perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan cloud akan beroperasi sepenuhnya di bawah kendali Tiongkok. Jika chipset 6G Huawei menjadi standar industri, perusahaan telekomunikasi barat mungkin kesulitan bersaing, yang berpotensi menciptakan internet terfragmentasi di mana Tiongkok mengendalikan infrastruktur di separuh dunia. Mantan pejabat keamanan siber AS, John Costello, memperingatkan bahwa jika Huawei mendominasi jaringan 6G, kedaulatan data global tidak lagi berada di tangan negara-negara, melainkan ditentukan oleh penyedia teknologi. Namun, Huawei bersikeras bahwa peluncuran 6G mereka memprioritaskan kerjasama global. Perdebatan tentang siapa yang akan mengendalikan konektivitas generasi berikutnya masih jauh dari selesai. AS tidak menunggu Huawei memasuki pasar, mereka sudah bersiap memblokir 6G sebelum teknologi ini tersedia secara komersial. Investigasi Reuters mengungkapkan bahwa pemerintahan Biden mendesak sekutu di NATO, Jepang, dan Australia untuk mengecualikan Huawei secara preemptif dari jaringan telekomunikasi nasional mereka. Di sisi lain, perusahaan AS seperti Qualcomm dan Intel berlomba mengembangkan alternatif 6G, didukung oleh inisiatif R&D senilai $1,5 miliar di bawah Undang-Undang Chip. Namun, negara-negara Eropa masih terbagi. Jerman dan Inggris telah menghentikan penggunaan peralatan 5G Huawei. Sementara itu, Prancis dan Spanyol dilaporkan mempertimbangkan kesepakatan dengan Huawei untuk uji coba 6G awal. Jika upaya Barat gagal memblokir Huawei, para ahli memperkirakan bahwa pasar telekomunikasi global dapat terbagi menjadi dua sistem paralel. Satu didominasi oleh AS dan sekutunya. Satu lagi dipimpin oleh Tiongkok. Huawei berencana memulai uji coba 6G komersial pertama pada tahun 2026, dengan penyebaran skala penuh diproyeksikan antara 2028 hingga 2030, menurut peta jalan internal perusahaan. Tiongkok telah mengalokasikan lebih dari $40 miliar dalam pendanaan yang didukung negara untuk mempercepat pengembangan 6G. Ini memastikan bahwa kota-kota dan industri Tiongkok akan menjadi yang pertama mengadopsi teknologi tersebut. Rusia, Uni Emirat Arab, dan beberapa bagian Asia Tenggara juga dilaporkan sedang menjajaki adopsi awal infrastruktur 6G Huawei, bahkan sebelum AS meluncurkan jaringan 6G komersial pertamanya. Ini bukan hanya tentang internet yang lebih cepat atau kota pintar yang ditenagai AI. Ini adalah perebutan kekuasaan untuk masa depan teknologi global. Jika 6G Huawei menjadi standar dominan, Tiongkok bisa memegang kunci infrastruktur digital dunia, menulis ulang aturan tentang perdagangan, keamanan, dan kedaulatan nasional. Negara-negara Barat kini berpacu melawan waktu. Namun, pertanyaan terbesar adalah apakah ini akan menjadi momen ketika kepemimpinan teknologi dunia berubah selamanya? Apakah 6G akan menjadi terobosan untuk inovasi global, atau langkah Tiongkok untuk mendominasi teknologi dunia? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.